Karena kaum Quraisy tidak ingin dicap jelek oleh bangsa Arab, mereka pun mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian tersebut berbunyi jika tidak akan ada lagi perang antara kaum muslim dan kaum Quraisy selama 10 tahun ke depan. Bila datang seorang Quraisy muslim kepada Nabi Muhammad SAW tanpa persetujuan walinya, maka dia akan dikembalikan kepada mereka. Tapi bila salah satu dari kaum muslim datang kepada kaum Quraisy, maka mereka tidak perlu untuk dikembalikan. Dan kaum muslim diperbolehkan datang ke Mekah tahun depan dan hanya boleh menetap selama 3 hari saja. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah membuat para petinggi Quraisy merasa diuntungkan karena mereka sudah tidak perlu membelenggu lagi keluarga yang sudah memeluk Islam. Karena jika mereka kembali ke kaum muslim, maka mereka akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang harus dengan persetujuan walinya. ويحكم ونهاجر إلى رسول الله إن شئتم أن تتجشموا. Seorang Quraisy yang bernama Abu Bashir yang telah memeluk Islam datang ke Madinah untuk meminta perlindungan pada kaum muslim. Tapi usahanya itu pun sia-sia. Dia harus kembali pada kaumnya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Beberapa saat kemudian, saat akan dibawa kembali ke Mekah, dia pun melarikan diri dan bersembunyi di Saiful Bahar, yang mana tempat tersebut tidak disukai oleh kaum Quraisy. Di sana Abu Bashir lalu memimpin kaum muslim yang lain yang sudah keluar dari Mekah, termasuk Ayas, Salamah, Walid, dan Abu Jandal. Singkatnya, mereka bertempur dengan rombongan saudagar kaum Quraisy yang baru saja berdagang ke negeri Syam. Tujuan dari kaum muslim adalah untuk mengambil kembali hak mereka yang sudah dirampas oleh kaum Quraisy. لا تراعوا وهي كذلك بأموال. Kejadian itu pun selanjutnya menjadi pembahasan para petinggi Quraisy. Mereka tidak memiliki alasan lagi untuk membalas perbuatan kaum muslim yang dipimpin oleh Abu Bashir tersebut, karena mereka semua bukanlah tanggungan dari Nabi Muhammad SAW, melainkan masih dalam tanggungan dari kaum Quraisy. Di sini para petinggi Quraisy pun meminta agar Suhail bin Amr untuk membatalkan perjanjian Hudaibiyah tersebut dengan Nabi Muhammad SAW agar harta perdagangan yang dirampas kelompok Abu Bashir bisa kembali ke tangan mereka. Sofwan bin Umayyah lalu menemui Rasulullah SAW dan memberi penawaran bahwa kaum Quraisy ingin membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Dia lalu meminta memasukkan kelompok Abu Bashir dan kelompoknya ke dalam tanggungan beliau. Menurutnya, kelompok Abu Bashir sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman perdagangan bagi kaum Quraisy. Rasulullah SAW lalu memerintahkan Amr bin Yasir untuk memberi kabar bahagia pada kelompok Abu Bashir agar bergabung bersama Nabi SAW di Madinah. Tak lama kemudian, Abu Bashir pun meninggal dunia karena sakit. Setelah menguburnya, rombongan mereka pun menuju Madinah dan setelah sampai, mereka disambut bahagia oleh kaum muslim. Rasulullah SAW lalu memerintahkan salah satu sahabatnya ke Abynesia untuk meminta izin kepada Raja Najasyi untuk membawa kaum muslim yang masih berada di negerinya. Raja Najasyi yang bijak itu pun sangat sedih kehilangan kaum muslim dari negerinya. Tak lama kemudian Amr bin As datang menghadap Raja Najasyi. Dia lalu meminta izin Raja Najasyi untuk membunuh sahabat Rasulullah SAW tersebut demi membalaskan dendam kematian temannya oleh kelompok Abu Bashir. Raja Najasyi pun sangat marah mendengar niat Amr, tapi dia justru mengajak Amr untuk memeluk Islam. Singkatnya, Rasulullah SAW mengutus para sahabat ke Persia, Abynesia, Mesir, dan Romawi untuk mengajak para pemimpin mereka memeluk Islam.
Ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut disambut baik oleh Raja Najasyi, tapi ditolak dan ditentang oleh Raja Persia dan Romawi. Terutama Raja Romawi Heraklius yang lebih detail dan menanyakan kepada Abu Sufyan tentang nasab dari Nabi Muhammad SAW serta ajaran Islam yang dibawa beliau. أيكم أقرب إليه نسبا؟ هو فينا ذو نسب. فهل قالها؟ فكيف كان قتالكم إياه؟ وأنه لم يقل قوله أحد قط قبله ولا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. هذا كتابه، اقرأه مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرة. Pada tahun 7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslim tiba di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sementara seluruh kaum Quraisy hanya menyaksikan dari kejauhan. Setelah ibadah umroh selesai dan kaum muslim kembali ke Madinah, Khalid bin Walid lalu merenung dengan apa yang telah dilihatnya di depan Ka'bah. Sebuah kebahagiaan, kedamaian, dan peradaban baru dalam berkeyakinan yang bisa diterima oleh akal manusia, yaitu Islam. Setelah itu, dia mendapatkan sebuah titipan surat dari Walid saudaranya. Surat tersebut berisi pesan dari Nabi Muhammad SAW yang menanyakan keberadaan Khalid bin Walid dan memuji sosoknya sebagai satu-satunya kaum Quraisy yang jahiliyah. Nabi Muhammad SAW berharap Khalid bergabung dan menolong umat Islam untuk memerangi kaum musyrik. Setelah membaca surat tersebut, hidayah pun turun kepada Khalid bin Walid dan ia pun memantapkan diri untuk memeluk Islam. Tanpa lama-lama, Khalid pun langsung bergegas menuju ke Madinah dan di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Amr bin As yang ternyata juga berniat sama, yaitu akan memeluk Islam. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di Madinah dan disambut oleh Umar serta para kaum muslim yang lain. أذهب إليه فأسلم. ليس خالد بالذي يسلمه عقله لغير الإسلام. Setelah itu mereka berdua pun bertemu dengan Rasulullah SAW untuk bersyahadat masuk Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Sementara di Mekah, Sofwan dan Ikrimah sangat marah mengetahui dua sahabatnya sudah memeluk Islam. Di sisi lain, Khalid meminta Salim untuk membantunya menghafal dan membaca Al-Quran. Setelah mendengar dan mengikuti bacaan ayat Al-Quran, tubuh Khalid langsung bergetar dan mengeluarkan keringat dingin. وإن كان قولا ثقيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم أدبر واستكبر سأصليه سقر. Setelah itu, dia dan para sahabat lain melihat kondisi Walid yang sudah akan menemui ajalnya. Setelah mengucap dua kalimat syahadat, Walid bin Al-Walid pun kemudian meninggal dunia. Scene lalu akan berpindah ke Al-Watir, sebuah daerah dekat Mekah. Para perampok yang diduga dari kaum Quraisy menjarah dan membunuh Bani Khuza'ah yang sedang mengambil air di sumur. Kejadian tersebut membuat Abu Sufyan sangat marah kepada kaum Quraisy. Dia sangat takut jika Bani Khuza'ah yang merupakan tanggungan Nabi Muhammad SAW akan melaporkan kejadian tersebut yang membuat kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dan benar saja, Bani Khuza'ah menemui Rasulullah SAW untuk meminta tolong atas penyerangan kaum Quraisy kepada kaumnya.
Abu Sufyan lalu datang ke Madinah untuk meminta Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar perjanjian damai diperpanjang lagi. Tapi Rasulullah SAW menolak permintaan Abu Sufyan tersebut karena kaum Quraisy sudah melanggar perjanjiannya. Abu Sufyan pun tak berhenti berusaha dan selanjutnya mendatangi Ali bin Abi Thalib agar mau membujuk Rasulullah SAW. Tapi Ali pun juga menolak membantunya. Setelah itu di Mekah, pendapat para petinggi Quraisy mulai tak sejalan. Abu Sufyan lebih memilih mengalah dan mencari aman. Dia tidak ingin lagi memerangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim dengan alasan menyelamatkan dirinya dan bisnisnya. Sementara Sofwan, Ikrimah, dan Suhail tetap dalam pendirian mereka untuk memerangi dan mencegah Rasulullah SAW dan kaum muslim masuk ke Mekah. Beberapa saat kemudian Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW untuk bersyahadat memeluk Islam. Tapi menurut para sahabat, Abu Sufyan memeluk Islam dalam keadaan terpaksa agar dia mendapatkan keamanan. Setelah itu Abu Sufyan mengumumkan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta umatnya akan datang untuk menguasai Mekah. Dia menyarankan agar kaumnya bersembunyi di rumahnya yang dijamin aman. Tapi di sini Ikrimah, Sofwan, dan Suhail menolak ajakan Abu Sufyan dan memutuskan tetap akan memerangi kaum muslim jika berani masuk ke Mekah. Tak lama kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat dan seluruh umat muslim tiba di Mekah. Mereka lalu dihadang dan diserang oleh Sofwan, Ikrimah, dan Suhail. Tapi usaha mereka tak berbuah hasil karena kalahnya jumlah. Alhasil mereka bertiga pun memilih untuk kabur dari sana. Seluruh kaum muslim lalu dengan bebas masuk ke Mekah dan menghancurkan semua berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Sementara itu Bilal naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan pertama kalinya di Mekah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Setelah itu Umar dan para sahabat lain menyuruh semua penduduk Mekah agar keluar dari persembunyiannya untuk menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu membebaskan seluruh penduduk Mekah dari masa jahiliyahnya, kemudian membaiat mereka untuk memeluk Islam. Sementara Abu Sufyan terus membujuk Hindun untuk memeluk Islam hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس بلا منازع